Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berat, tapi entah bagaimana kamu tetap bisa bertahan? Pernahkah kamu tidak tahu harus bagaimana, tapi tiba-tiba ada jalan yang terbuka? Atau saat kamu sedang berada di titik terendah, kamu menemukan kekuatan untuk tetap melangkah, padahal tak ada satupun manusia yang tahu apa yang sedang kamu alami. Jika kamu pernah merasakan itu, maka boleh jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolongmu secara diam-diam. Ya, tidak selalu pertolongan Allah datang dalam bentuk yang mencolok atau ajaib. Tidak selalu berbentuk mukjizat yang dramatis seperti laut terbelah atau gunung berguncang. Seringkali pertolongan Allah datang dalam senyap, hadir lewat jalan yang tidak kamu sangka, melalui orang yang tidak kamu duga, bahkan lewat rasa di dalam hati yang sulit dijelaskan. Masalahnya, banyak dari kita terlalu fokus pada kesulitan, sampai lupa melihat bahwa kita masih dijaga. Kita lupa bahwa bisa tidur dengan tenang itu pertolongan. Kita lupa bahwa ada teman yang tiba-tiba menghibur itu pertolongan. Kita lupa bahwa hati kita yang tetap kuat dalam badai itu juga pertolongan. Banyak orang hari ini merasa seolah-olah Allah meninggalkannya hanya karena doanya belum dijawab sesuai harapan. Padahal Allah mungkin sedang menjawabnya dengan cara lain yang lebih bijak. Di saat kamu merasa sendirian, Allah mungkin sedang memperkuatmu. Di saat kamu merasa tak punya apa-apa, Allah mungkin sedang membersihkanmu dari hal-hal yang tak perlu. Dan di saat kamu merasa semuanya gelap, Allah mungkin sedang mengatur cahaya baru yang lebih indah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang menolong kita secara diam-diam? Apa saja tanda-tanda yang bisa kita rasakan dalam hidup sehari-hari? Mari kita bahas bersama dalam 5 tanda yang seringkali terabaikan, tapi sangat nyata bagi mereka yang hati dan jiwanya peka. Hati yang tetap tenang di tengah masalah. Salah satu tanda paling nyata namun sering diabaikan bahwa Allah sedang menolong kita secara diam-diam adalah ketenangan hati di tengah badai ujian. Coba renungkan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika logika sudah menyerah, ketika solusi seakan buntu dari segala arah, namun hatimu tetap tenang. Kamu otomatis bisa mengucap saya Alhamdulillah. Kamu masih bisa berkata insya Allah akan ada jalan. Itu bukan karena kamu hebat, bukan pula karena kamu kuat, tapi karena Allah yang sedang menguatkanmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tapi pernyataan pasti. Ketenangan itu datang bukan dari keadaan yang membaik, tapi dari kedekatan dengan Allah. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, terkadang dia tidak langsung mengangkat masalahnya, tapi dia turunkan ketenangan dalam jiwanya, sehingga ujian sebesar apapun terasa lebih ringan untuk dijalani. Contoh dalam kisah Nabi Musa, lihat bagaimana Allah menolong Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Di depan mereka laut, di belakang musuh. Kaum Bani Israel panik, ketakutan, bahkan berteriak, kita akan tertangkap. Namun apa jawaban Musa? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ketenangan itu bukan karena Musa tahu laut akan terbelah, tapi karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bertawakal berjuang sendirian. Hati yang tenang adalah bentuk pertolongan ilahi. Kadang kita merasa kuat, padahal kenyataannya kita hanya sedang dipinjamkan ketenangan oleh Allah. Di saat orang lain mungkin sudah stres, kamu tetap bisa berpikir jernih. Di saat orang lain panik, kamu masih bisa bersabar. Itulah bentuk pertolongan yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Tanda ini tidak bisa dibeli atau dicari di tempat lain. Ketenangan bukan berasal dari uang, jabatan, atau popularitas. Banyak orang kaya tapi hatinya kacau. Banyak yang sukses secara duniawi, tapi setiap malam tak bisa tidur nyenyak. Tapi hamba yang ditolong Allah, meski hanya punya sedikit, hidupnya terasa cukup dan hatinya tenang. Ciri khas ketenangan dari Allah. Kamu tetap bisa berbuat baik walau sedang susah. Kamu tidak menyalahkan takdir. Justru semakin dekat kepada Allah. Kamu menangis tapi tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kapan ketenangan ini turun? Biasanya saat kamu menyerahkan semuanya kepada Allah. Saat kamu berkata dalam hati,
Ya Allah, aku sudah tak tahu harus bagaimana, tapi aku percaya Engkau tahu. Disitulah Allah turunkan pertolongan berupa sakinah, ketenangan dari langit. Maka jika hari ini kamu sedang menghadapi ujian, dan hatimu masih bisa tenang, bersyukurlah. Jangan kira itu hal biasa. Itu adalah bentuk pertolongan Allah yang sangat istimewa. Dan jika kamu belum merasakannya, maka jangan takut. Perbanyak zikir, perkuat doa, dan bangunlah kepercayaan bahwa Allah tidak akan membiarkanmu sendiri. Ketenangan itu akan datang jika hatimu bersandar kepadanya. Dijauhkan dari hal-hal yang merugikan. Tidak semua hal yang gagal dalam hidupmu berarti kamu sedang sial. Tidak semua yang tidak kamu dapatkan adalah bentuk kegagalan. Dan tidak semua kehilangan adalah musibah. Bisa jadi itu adalah cara Allah melindungimu secara diam-diam. Seringkali kita hanya melihat keberhasilan sebagai bentuk pertolongan. Tapi lupa bahwa kegagalan juga bisa menjadi bentuk rahmat yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasa kecewa karena tidak diterima di pekerjaan impianmu? Tapi beberapa waktu kemudian kamu menyadari bahwa lingkungan kerja di sana ternyata toksik dan tidak sesuai dengan nilai hidupmu? Pernahkah kamu ditolak oleh seseorang yang sangat kamu inginkan? Tapi justru kamu dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik akhlaknya. Itulah cara Allah bekerja. Dia menjauhkanmu dari sesuatu bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya, tapi karena Allah tahu itu tidak baik untukmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah tamparan lembut bagi kita yang terlalu sering mengukur kebaikan hanya dari keinginan pribadi, padahal keinginan belum tentu kebutuhan, dan kebutuhan belum tentu sesuai harapan. Pertolongan Allah bisa berupa penolakan. Kadang kamu ingin sesuatu dengan sangat kuat. Kamu sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap tidak kamu dapatkan. Kamu merasa kecewa, bahkan mengira bahwa doamu tidak dikabulkan. Padahal, bisa jadi justru disitulah doamu dijawab. Bukan dengan ya, tapi dengan tidak. Karena Allah tahu itu akan menyakitimu jika dikabulkan. Bayangkan seorang anak kecil yang ingin memegang pisau tajam. Ia menangis, memohon, bahkan marah saat tidak diberikan. Tapi sang ibu tetap tidak mengabulkan permintaannya. Bukan karena benci, tapi karena cinta. Begitu pula Allah kepada hambanya. Ia menjauhkanmu dari sesuatu bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia mencintaimu. Seorang pemuda yang ingin memulai bisnis dengan mitra yang ternyata tidak jujur. Awalnya gagal bekerja sama, tapi kemudian ia tahu bahwa partner itu punya banyak masalah keuangan. Seorang gadis yang batal menikah karena sesuatu yang menyakitkan. Tapi akhirnya Allah memberinya pasangan yang lebih bertanggung jawab dan menjaga agama. Itulah bentuk pertolongan yang tidak kamu minta secara spesifik. Tapi Allah tahu kamu membutuhkannya. Tanda bahwa ini adalah pertolongan. Kamu dijauhkan dari sesuatu yang tampaknya menguntungkan, tapi belakangan kamu sadari itu berbahaya. Kamu merasakan kecewa di awal, tapi setelah waktu berlalu kamu bisa bersyukur. Hatimu tenang meski awalnya sakit. Ada rasa lapang yang tidak bisa dijelaskan. Jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan sesuatu yang kamu inginkan, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah sedang menghukummu. Bisa jadi Dia sedang menolongmu dengan cara yang belum kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri suatu saat nanti. Tugas kita bukan menuntut agar semua berjalan sesuai keinginan. Tugas kita adalah percaya bahwa semua berjalan sesuai rencananya, dan rencana Allah selalu yang terbaik. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Pertolongan Allah tidak selalu datang lewat keajaiban langit. Kadang Allah menolongmu melalui pertemuan. Allah kirimkan orang-orang tertentu dalam hidupmu, bukan kebetulan, tapi sebagai bagian dari rencananya yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasa seperti diselamatkan oleh nasihat seorang teman? Atau mungkin kamu bertemu seseorang yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup, iman, bahkan masa depan? Itulah bentuk pertolongan Allah. Dia mengatur pertemuan dengan orang-orang yang menjadi perantara kebaikan. Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi juga mengatur siapa yang kita temui dalam perjalanan hidup ini. Dalam doa istikharah, kita sering meminta agar Allah memilihkan yang terbaik. Dan salah satu bentuk jawaban doa itu adalah diperjalankan ke arah orang yang tepat. Orang baik adalah nikmat besar, teman yang mengingatkanmu untuk salat, saudara yang mendukungmu saat terpuruk,
guru yang tak pernah bosan menasihatimu, atau bahkan orang asing yang kehadirannya membawa pengaruh positif. Itu semua bukan hal sepele. Itu tanda bahwa Allah masih menjagamu dengan kasih sayangnya. Bayangkan jika Allah biarkan kita jatuh lalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menjerumuskan. Bayangkan jika saat iman sedang lemah, kita justru didekati oleh teman yang memperparah keadaan. Maka saat Allah hadirkan teman yang menegurmu saat salah, jangan marah, bersyukurlah. Dia sedang menolongmu lewat mereka. Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu wewangian, atau kamu membelinya, atau minimal kamu mencium bau harum. Sedangkan pandai besi bisa membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau tak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya siapa yang ada di sekeliling kita. Lingkungan adalah salah satu alat Allah untuk menjaga atau menguji kita. Pertemuan yang mengubah arah hidup, kadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita berubah karena satu orang. Mungkin kita mulai mencintai Al-Quran karena seorang sahabat yang rutin mengajak tadarus. Mungkin kita mulai memperbaiki akhlak karena pasangan hidup yang sabar dan bijak. Mungkin kita semakin dekat dengan masjid karena diajak oleh teman sekelas yang tak pernah lelah mengajak dalam kebaikan. Pertemuan-pertemuan seperti ini bukan hal biasa. Itu pertolongan yang tidak terlihat dalam bentuk mukjizat, tapi dampaknya sangat besar dalam perjalanan iman. Ciri-ciri pertolongan Allah melalui orang lain. Kamu dipertemukan dengan orang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik. Kamu dijauhkan dari lingkungan yang merusak iman. Kamu sering mendapat nasihat atau pertolongan tepat saat kamu membutuhkannya. Hati kamu merasa tentram bersama mereka, bukan karena hiburan, tapi karena kedekatan dengan Allah. Bagaimana menyambut pertolongan ini? Pertama, jaga hubungan baik dengan orang-orang saleh. Bersyukurlah jika Allah menghadirkan sahabat yang menegur dengan cinta, bukan menjauh karena kesalahanmu. Kedua, jadilah juga perantara pertolongan Allah untuk orang lain. Jika kamu sudah merasakan manfaat dari hadirnya orang-orang baik, maka jadilah seseorang yang bermanfaat juga. Sebarkan kebaikan, walau hanya dengan satu kata yang menenangkan. Ketiga, minta dalam doa agar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membawa kita ke surga, karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani bersama orang yang menjauhkan kita dari Allah. Diberi kemampuan untuk bersabar dan tetap berbuat baik. Tak semua orang kuat menahan diri dalam kesulitan, bahkan tak sedikit yang justru tenggelam dalam kemarahan, keputusasaan dan putus dari harapan kepada Allah. Maka, saat kamu masih mampu bersabar dan tetap berbuat baik di tengah ujian, itu bukan karena kekuatanmu. Itu pertolongan dari Allah. Kesabaran bukan sekadar bertahan. Ia adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, jiwamu masih terjaga, dan imanmu sedang dipelihara langsung olehnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini tidak hanya menjadi penghibur, tapi juga pengingat. Sabar bukan tanda kamu sedang sendiri, tapi justru bukti bahwa Allah sedang sangat dekat. Kesabaran itu cahaya. Rasulullah bersabda, sabar adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Apa makna cahaya di sini? Kesabaran bukan hanya membantu kita bertahan, tapi juga menerangi langkah saat semua terasa gelap, saat logika tidak mampu memahami. Saat jalan terlihat buntu, kesabaran menuntun kita untuk tetap melangkah, walau pelan. Sabar bukan lemah. Sabar bukan pasrah tanpa usaha. Justru sabar adalah bentuk keimanan tertinggi, karena ia menandakan bahwa kamu percaya semua ini terjadi atas izin Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Bayangkan jika kamu diperlakukan seperti Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara tanpa kesalahan, tapi tidak sekalipun beliau membalas dengan dendam. Bahkan saat kelak Allah angkat derajatnya, ia berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada celaan terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Apakah Nabi Yusuf tidak sakit hati? Tentu. Tapi beliau memilih bersabar, karena yakin Allah melihat segalanya. Dan benar saja, dari ujian-ujian itu Allah angkat derajatnya hingga menjadi orang kepercayaan raja. Pertolongan Allah dalam kesabaran. Kadang, kamu tidak bisa mengubah keadaan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membalas dengan keburukan. Kadang kamu tidak bisa melawan orang yang menyakitimu, tapi kamu bisa mendoakan mereka.
Dan itu tidak mudah, tapi jika kamu bisa melakukannya, yakinlah. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah sedang menolongmu. Allah memberikanmu pertahanan dari dalam, kesabaran, dan juga kekuatan untuk tetap memberi, tetap senyum, tetap mendoakan, bahkan ketika orang lain menyakitimu. Ciri-ciri pertolongan Allah melalui kesabaran. Kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan, padahal kamu bisa. Kamu tetap melakukan kebaikan. Bahkan saat kamu sedang disakiti, kamu tetap menjaga lisannya dari mengeluh, dan hatinya dari berprasangka. Kamu tetap yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Menjaga kesabaran dengan doa dan zikir. Kesabaran tidak muncul tiba-tiba. Ia dipupuk dari keikhlasan, didukung oleh doa, dan diperkuat dengan zikir. Maka jangan pernah lelah meminta kepada Allah. Dan saat kamu berhasil melewati hari-hari sulit tanpa melanggar batas Allah, tanpa mengeluh berlebihan, dan tanpa putus asa, maka ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika ini bukan karena pertolonganmu, aku tidak akan sanggup." Diberi kesadaran untuk kembali kepada Allah. Di antara semua bentuk pertolongan Allah yang paling halus dan luar biasa adalah ketika Allah menyentuh hatimu untuk kembali kepadanya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tapi dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba kamu merasa ingin memperbaiki diri. Itulah pertolongan yang sering tidak disadari, tapi dampaknya luar biasa. Saat hati mulai merasa gelisah karena menjauh dari Allah, ketika kamu merasa hampa meski semua terlihat baik di luar, dan ketika kamu tiba-tiba rindu dengan sujud, tangis, dan doa, itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu dengan cinta. Allah berfirman, kemudian Dia menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 118, perhatikan kalimat, agar mereka tetap dalam taubat. Itu artinya Allah tidak hanya menerima taubatmu, tapi juga memberi kemampuan untuk terus istiqamah dalam kebaikan. Dan itu adalah bentuk pertolongan yang sangat mulia. Hidayah bukan milik semua orang. Berapa banyak orang yang hidupnya sibuk mengejar dunia, tapi hatinya tetap kosong. Berapa banyak yang memiliki semuanya, tapi tidak pernah merasa cukup karena jauh dari Allah. Maka jika kamu diberi kesadaran untuk mulai mendekat kepadanya, itu bukan karena kamu baik, tapi karena Allah sedang memilihmu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham dalam agama tidak selalu berarti menjadi ustaz, hafiz atau ahli ilmu, tapi bisa juga dalam bentuk sederhana. Kamu mulai peka terhadap dosa, kamu mulai menjaga salat, kamu mulai menyesal saat lalai. Contoh nyata, perjalanan taubat. Banyak orang yang tadinya hidup jauh dari Allah, tapi kemudian perlahan-lahan berubah, meninggalkan maksiat, memperbaiki ibadah, dan mulai menjaga akhlak. Kadang prosesnya tidak cepat, tapi hatinya terus bergerak mendekat. Itu bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah menyentuh hati mereka secara diam-diam. Dan itulah bentuk hidayah. Allah menanamkan rasa tidak nyaman dengan dosa, lalu membuka jalan untuk kembali. Ciri-ciri pertolongan Allah melalui kesadaran spiritual. Hati merasa tidak tenang saat meninggalkan ibadah. Ada rasa bersalah ketika berbuat salah. Walau kecil, tiba-tiba merasa rindu untuk membaca Al-Quran, salat malam atau menangis dalam doa. Tertarik mendengarkan nasihat agama dan merasa tersentuh olehnya. Mulai memilih lingkungan yang baik dan menjauhi maksiat meski pelan-pelan. Kesadaran untuk kembali kepada Allah adalah anugerah. Tapi seperti anugerah lainnya, ia bisa hilang jika tidak dijaga. Maka, jangan menunda taubat. Semakin cepat kamu kembali, semakin besar Allah bantu kamu untuk istiqamah. Bertemanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka akan menjadi penguat di saat kamu lemah. Perbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ingat, jika kamu hari ini masih bisa tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran, masih bisa menangis saat berdoa, atau masih merasa rindu dengan suasana iman, itu bukan hal biasa. Itu adalah sentuhan cinta dari Allah. Pertolongan paling lembut adalah ketika Allah tidak hanya memperbaiki hidupmu, tapi mengembalikan hatimu kepadanya. Dan itulah kemenangan sejati. Pertolongan yang tak terlihat tapi terasa. Tidak semua pertolongan dari Allah datang dalam bentuk yang kita harapkan.
Kadang bukan berupa keajaiban besar yang membuat semua masalah selesai dalam sekejap, tapi justru dalam bentuk yang sederhana, tenang dan nyaris tak terlihat, seperti hati yang tetap kuat saat diuji, atau kehadiran orang baik yang menguatkan langkah. Jangan berhenti berprasangka baik. Mungkin kamu sedang berada di titik lelah. Doamu belum dikabulkan, harapan belum menjadi kenyataan, dan hidup seolah tak ada kemajuan. Tapi jangan salah sangka. Bisa jadi justru saat inilah Allah sedang bekerja paling dalam hidupmu. Dia sedang membersihkan, menyiapkan, dan memperkuatmu dengan cara yang tidak kamu lihat sekarang, tapi akan kamu syukuri kelak. Tutup dengan doa. Ya Allah, jangan biarkan aku berjalan sendiri dalam hidup ini. Jika Engkau tak izinkan pertolongan-Mu terlihat, maka cukupkan aku dengan pertolongan-Mu yang tak terlihat, yang menenangkan hatiku, yang menjagaku dari dosa, yang mendekatkanku kepada orang-orang saleh, dan yang mengembalikanku kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Karena kadang, bentuk pertolongan terbaik dari Allah adalah ketika kita dijaga untuk tetap percaya kepadanya, meski belum melihat jawabannya.